430 gitu karena 2 SKS. Kemudian eh, ini sebenarnya walaupun memang apa kegiatan perkuliahan di kampusnya itu sampai jam 3 untuk hari Senin sampai Kamis ya, dan hari Jumat sampai jam 3.30. Tapi eh, saya dapat informasi juga dari WD2 Saintek itu hanya kalau perkuliahan sore pun bisa tetap dilakukan begitu ya. Cuman memang waktu atau durasinya itu mengikuti pada arahan pada surat edaran ini begitu. Karena tadi di poinnya kan ada nomor 4 itu teknis perkuliahannya itu diserahkan ke masing-masing fakultas. Tapi untuk minggu ini kita daring dulu begitu ya. Nanti untuk kuliah yang Jumat saya juga nanti akan juga. Nanti saya lihat perkembangannya bagaimana nanti untuk perkuliahan minggu depan nanti akan saya sampaikan berikutnya begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan untuk kuliah kita, pengendalian mutu. Topik faktor penentu mutu ya. Uh, uh, Atribut ekstrinsik dan intrinsik mutu produk pangan serta pengujiannya. Kita sebelumnya sudah sampai ke ini ya, bagian shape ya, bentuk. Jadi sebelumnya atribut fisik itu ya yang kita bahas meliputi warna, color ya. Jadi persepsi warna itu akan uh, penilaian warna itu akan memberikan atau mempengaruhi persepsi kualitas pada produk pangan itu ya. Jadi kalau kita melihat produk itu warnanya misalnya bagus dari sisi kontrasnya, kemudian intensitasnya, nah itu secara tidak langsung itu akan memberikan atau mempengaruhi penilaian aspek atau atribut lainnya, baik itu dari segi misalnya rasa ataupun dari segi teksturnya begitu ya. Ini dari misalnya ini kemarin saya sampaikan di minggu lalu terkait dengan apa pencahayaan ya. Jadi pencahayaan itu penting sekali untuk menginterpretasikan warna gitu. Jadi tipe pencahayaan yang sesuai atau cocok itu akan memberikan pengaruh yang baik pula pada persepsi atau interpretasi warna oleh yang melihat gitu ya, atau si konsumen begitu. Nah, kemudian terkait dengan pengukuran warna itu bisa dilakukan uh, secara ini ya apa objektif gitu menggunakan instrumen, bisa menggunakan pendekatan apa colorimetry itu menggunakan spektrofotometer begitu ya. Jadi prinsipnya pada penyerapan warna atau absorbansi gitu. Bisa juga dengan menggunakan apa alat namanya kromometer kita bisa mengkuantifikasi begitu. Jadi kita terjemahkan warna dalam bentuk uh, satuan begitu ya. Ada namanya LAB, likeness. L itu menunjukkan likeness atau tingkat kecerahan ya. Nilainya 0 sampai 100 begitu. Kemudian nilai A itu menunjukkan warna dari uh, A itu dari kuning ke merah, kemudian B itu dari hijau ke biru begitu. Nah, jadi kita bisa melihat perubahan warna dengan cara kita melihat nilai delta. Nilai delta ya, delta perubahan dari komponen nilai L, A, dan juga nilai B begitu. Oke, jadi delta E itu menunjukkan perubahan warna. Kita memperhatikan faktor dari L, nilai L, kemudian nilai A, dan juga nilai B begitu ya. Kemudian dari segi apa size ukuran ini bisa mencakup dari berat, volume, diameter, luasan area begitu ya, uh, panjang gitu, lebar. Nah, pengamatan dan pengukuran panjang ukuran gitu ya, size ini merupakan aspek penting dalam proses
pengolahan pangan begitu karena em, mesin atau alat yang dimiliki oleh perusahaan itu hanya bisa mengolah atau memproses bahan baku dengan spesifikasi tertentu begitu. Sehingga em, perlu diperhatikan ukuran dari bahan baku itu supaya bisa cocok atau sesuai dengan spesifikasi dari alat yang digunakan gitu ya. Dan ukurannya juga akan menentukan berapa jumlah item gitu ya, jumlah uh, dari bahan pangan atau produk yang bisa dikemas atau dimasukkan atau disusun dalam kemasan gitu ya. Jadi dalam proses packaging, pengemasan ini juga penting begitu. Kemudian dari sisi um, kualitas daging contohnya ya. Nah, ukuran atau luasan area uh, daging yang dia memiliki lemak intramuskular, dia menunjukkan kualitas yang tinggi gitu ya. Sehingga semakin banyak lemak intramuskular, maka semakin tinggi pula value yang kita uh, terjemahkan dalam harga gitu ya. Seperti itu. Dan lemak marbling ini dia juga bisa meningkatkan kualitas sensoris atau organoleptik ya. Semakin banyak jumlah lemak marbling pada suatu daging gitu, maka kualitas sensoris atau organoleptiknya pun juga akan semakin bagus begitu. Sehingga wajar saja atau pantas dia memiliki harga yang eh, lebih tinggi begitu ya dibandingkan dengan daging yang dia proporsi lemak bagian perifer ini ya, ini lebih banyak begitu. Kita juga bisa mengetahui perubahan ini ya, apa luasan area akibat penyusutan atau shrinkage dari proses pengolahan gitu ya. Jadi kita bisa lihat berapa persentase penyusutannya. Begitu. Jadi kan kita ukur dulu berapa luasan area dari bahan sebelum diolah, kemudian kita lakukan juga pengukuran luasan area dari bahan setelah diolah begitu. Nanti kita bisa eh, tahu selisihnya berapa. Nah, selisih itu menjadi eh, kehilangan atau susut gitu ya. Nah, dalam kaitannya dengan apa sortasi, maka ukuran itu juga penting begitu ya, karena ukuran itu sebagai parameter penting gitu untuk melakukan sortasi. Sortasi ini tujuannya untuk memastikan bahwa eh, bahan baku itu memiliki keseragaman supaya bahan baku itu dapat diolah oleh mesin yang digunakan oleh perusahaan tersebut begitu. Tadi seperti saya sampaikan, setiap mesin itu hanya punya eh, satu spesifikasi gitu ya. Artinya dia punya batasan atau range ukuran pada bahan yang diolah gitu. Jadi kalau pada kentang alat itu dia bisa melakukan peeling atau pengupasan kulit ya. Itu pada kentang yang dia punya diameter misalnya 5,5 sampai 7,5. Jadi range-nya itu hanya 2 cm gitu ya, 5,5 sampai 7,5. Di bawah itu atau di atas itu, maka alat tidak bisa mengolah sehingga bisa menjadikan loss atau kehilangan. Dalam kaitannya dengan powder, itu bisa juga dilakukan sortasi dengan cara pengayakan atau sieving. Sieving ya. Dengan menggunakan pengayak atau siever yang dia memiliki perbedaan nilai mesh. Jadi mesh itu menunjukkan berapa jumlah lubang atau pori yang ada per setiap meter persegi. Begitu. Semakin tinggi nilai mesh, contoh misalnya 100 mesh, maka semakin halus partikel tepung atau powder yang dihasilkan. Jadi nilai mesh itu kebalikan dengan ukuran partikel gitu ya. Kemudian bentuk, nah bentuk ini dalam bahan pangan itu beraneka ragam gitu ya.
Ada yang simetris, kemudian ada yang tidak beraturan atau irregular, ada yang bentuknya menyerupai kotak, gitu. Bahkan kita juga bisa lakukan proses shaping atau pembentukan dari bahan pangan begitu ya, yang dia memiliki bentuk yang beraneka ragam gitu. Contoh kalau kalau di keripik kentang begitu, maka kita bentuk seperti slice atau irisan gitu. Kemudian kalau di produk frozen misalnya apa kacang panjang frozen begitu, nah itu kan dibentuk silinder gitu ya, tuh, karena kita kecilkan ukurannya begitu ya. Atau apa em, wortel begitu dibentuk seperti cube gitu ya, atau bus. Nah, kemudian pengukuran luasan area ya berdasarkan bentuk atau shape. Nah, ini kita bisa lakukan pada daerah yang terjauh begitu karena kita ketahui bahwa bentuk dari bahan pangan itu kan beraneka ragam gitu. Kalaupun kita katakan sebagai oval, tapi itu nggak oval sempurna begitu ya, atau dia bentuknya seperti bola, tapi tidak menyerupai bentuk bola yang sempurna. Tetap akan ada lakukan nggak, atau bagian yang tidak simetris begitu. Sehingga untuk pengukuran kita bisa ambil titik terjauhnya begitu ya. Misalnya pada timun ini kita lakukan pengukuran ini bisa pada titik yang terjauhnya. Nah, kemudian kita lanjutkan eh, atribut yang berkaitan dengan fisik itu, yaitu salah satunya yang penting adalah tekstur. Jadi tekstur itu berkaitan dengan sifat sensoris dari suatu produk gitu ya. Nah, tekstur ini dia bisa ditentukan pula oleh sifat fisik dan juga sifat kimia. Contohnya, kalau keripik kentang kan teksturnya dia renyah. Produk-produk kerupuk itu dia memiliki tekstur yang renyah, crispy begitu ya. Kalau keripik kentang crispy begitu. Atau misalnya apa? eh kremesan itu kan crispy begitu ya. Itu dikarenakan dia punya kadar air yang rendah. Ya. Jadi kita bisa jelaskan pula dari sisi sifat kimia itu dikarenakan produk ini dia memiliki kadar air yang rendah. Sehingga dia memiliki sifat tekstural, crispy, renyah seperti itu. Ya. Kalau produk-produk yang dia memiliki kadar air tinggi, misalnya buah-buahan segar, dia memiliki tekstur yang lembut begitu ya. Dia lebih apa istilahnya, lebih kekerasannya itu lebih rendah begitu ya. Dan dia tidak bersifat renyah gitu. Karena apa? Karena dia memiliki kadar air yang tinggi. Produk-produk dodol juga sama begitu ya. Itu karena ada kadar airnya tinggi, kemudian juga karena gelatinisasi pati. Gelatinisasi pati menyebabkan pembentukan struktur gel. Nah, sehingga kita bisa jelaskan dari aspek kimianya gitu. Dari aspek kimia dan juga aspek fisiknya gitu. Kalau bahan produk pangan yang kalau kita pegang itu dia apa eh, kasar, kemudian apa bertekstur seperti apa pasir gitu ya. Nah, itu karena dari pembentukan mikrostrukturnya, matriks dari bahannya, sifat fisik dari bahannya itu dia memang apa istilahnya kokoh, rigid gitu ya, kaku gitu. Kemudian beda halnya dengan produk-produk yang dia punya poros gitu kan akan memiliki sifat tekstural yang berbeda begitu. Jadi informasi tekstural itu bisa digambarkan pula oleh aspek atau atribut fisik dan juga kimia. Sehingga sebenarnya kita bisa lakukan pendekatan. Jadi ketika pengujian secara langsung atau pengujian sensoris itu tidak tersedia, misalnya kita produksi apa
keripik keripik apel misalnya keripik apel. Nah, dengan pengujian sensoris, jadi ada panelis yang dia sudah terlatih gitu, kemudian mencoba atau mengujikan sampel begitu ya produk yang dihasilkan, kemudian dites, diuji kerenyahannya, tingkat kekerasannya dan lain sebagainya, kemudian akan dihasilkan sebuah nilai gitu. Nah, nilai yang dihasilkan itu nanti kemudian dicek apakah itu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan atau malah di luar standar. Kalau di luar standar berarti apa perlu tindakan koreksi, perlu adanya perbaikan. Nah, eh, misalnya dari produk yang sudah diujikan tadi, misalnya dia sudah sesuai dengan standar perusahaan ini ya. Nah, ini kemudian kita bisa lakukan pengujian kadar air. Nah, misalnya kadar air yang dihasilkan adalah 3%. Nah, sehingga di kemudian hari ketika kita tidak melakukan pengujian sensoris tapi cukup pada pengujian kadar air saja, maka kita bisa lakukan pendekatan di mana kalau kadar airnya itu 3%, maka kualitas sensoris atau tingkat kerennya, teksturalnya tadi ya, teksturalnya, tingkat kerenyahannya, tingkat kekerasannya, tingkat kegetasan dari produk keripik apel yang dihasilkan tadi, itu dia akan sama dengan karakteristik keripik apel yang sebelum sudah diujikan dan itu sudah sesuai dengan standar atau spesifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi kita bisa lakukan pendekatan gitu ya, seperti itu. Contoh lainnya adalah misalnya kita membuat sari buah apel. Tadi kan apel bisa dibikin jadi keripik, jadi sari buah begitu ya. Nah, kemudian kita lakukan pengujian produk, kita ujikan tingkat kemanisannya seperti apa. Nah, kemudian dari panelis menyampaikan bahwa tingkat kemanisannya sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi sudah sesuai spesifikasinya nih. Gitu. Nah, kemudian kita bisa lakukan pengujian kimia, yaitu pengujian kadar gula reduksi atau pengujian persen persen derajat Brix. Derajat Brix itu menunjukkan jumlah gula begitu ya dalam suatu bahan gitu. Nah, kemudian kita lakukan pengujian dan dihasilkan hasil pengujian misalnya kadar gula reduksinya itu 35%. Derajat Brix-nya misalnya 18 gitu. Nah, nanti kemudian hari kita lakukan pengujian cukup pada pengujian pada gula reduksi saja atau derajat Brix saja untuk memastikan bahwa produk itu telah sesuai atau tidak dengan spesifikasi atau standar yang ditetapkan oleh perusahaan, gitu. Jadi pendekatan dari apa rasa manis tadi itu kita lakukan pendekatan pada pengujian gula reduksinya dan juga pada pengujian derajat Brix dari eh, sari buah apel tersebut, gitu ya. Kemudian sifat tekstural itu dari satu produk itu bisa berubah selama penyimpanan. Terutama kalau misalnya terjadi proses penyerapan uap air gitu ya. Kemudian apa? Ya, terutama penyerapan uap air ya, itu bisa menyebabkan sifat tekstural produk itu berubah. Gitu ya. Produk bisa yang awalnya itu kering, dia punya sifat apa? Renyah, crispy, itu bisa berubah, bisa malah apa? Menjadi melempem begitu ya, istilahnya begitu. Kemudian sehingga faktor penyimpanan itu sangat penting sekali untuk mempertahankan sifat tekstural suatu produk. Sehingga produk itu perlu dikemas dengan kemasan yang memiliki beberapa lapisan atau multi layers gitu ya. Mungkin kalian pernah lihat ada kemasan yang dia itu sebenarnya ada lapisan aluminium foilnya. Jadi disebut sebagai laminated foil gitu ya. Jadi bisa bisa polipropilen PP atau polyethylene PE laminated aluminium foil gitu. Mungkin kalian pernah kayak ngulitin plastik gitu ya. Itu di lapisan tengahnya itu ada aluminium foilnya itu
sebenarnya lapisan yang memberikan barrier atau menghambat eh, uap air itu untuk bisa masuk ke dalam kemasan. Sebenarnya tiap kemasan itu punya permeabilitas. Jadi dia itu bisa permeable atau dia bisa dilewati oleh uap air dan juga gas. Nah, dengan keberadaan si aluminium foil tadi itu membantu untuk memberikan barrier atau membatasi apa masuknya uap air dan juga gas gitu ya. Kalau terkait dengan gas, misalnya apa oksigen itu bisa mengoksidasi apa lemak, lipid begitu ya, lemak, lipid itu bisa mengalami oksidasi sehingga mungkin kalian perhatikan pada produk-produk yang tinggi lemak gitu ya, itu biasanya kemasan plastiknya itu dia ada lapisan aluminium foilnya. Jadi untuk sebagai upaya proteksi. Gitu ya. Kemudian eh, sifat tekstural itu dia bisa mempengaruhi penerimaan secara umum ya dari suatu produk gitu ya. Jadi bisa mempengaruhi penilaian keseluruhan dari suatu produk gitu. Jadi keripik kentang itu kan dia sifat yang paling pentingnya adalah sifat tekstural. Jadi kalau misalnya dia melempem, dia nggak crispy, sebagus apapun dia seasoningnya atau bumbunya atau rasanya, maka konsumen tidak akan membeli atau memilih produk tersebut. Gitu. Sehingga sifat tekstural itu penting yang mempengaruhi overall acceptability atau penerimaan secara keseluruhan dari suatu produk. Percuma kalau sifat teksturalnya itu jelek, eh, percuma kalau dia dari sisi rasa itu bagus, flavor, odor, taste dan odornya itu bagus, tapi sifat teksturalnya jelek gitu. Kan misalnya saus tomat, kalau dia encer, sebagus apapun dia rasa, tingkat kemanisannya, tingkat keasamannya, walaupun dia balance, ataupun misalnya saus sambal, dia misalnya sangat pedas sekali gitu ya, sebagus apapun, sebaik apapun kualitas rasa atau flavornya, tapi kalau teksturalnya itu jelek, maka konsumen itu akan memberikan penilaian yang jelek pula pada produk tersebut. Nah, sifat tekstural ini dia sebenarnya merupakan gabungan dari karakteristik atau atribut fisik ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang ini ya apa sifat tekstural produk pangan itu sebenarnya gabungan. Contoh, dodol, dodol itu sebenarnya sifat tekstural yang apa yang utama itu adalah kekenyalan dan juga kelengketan. Tapi sebenarnya dodol juga ada sifat-sifat tekstural lainnya. Misalnya dia apa em, tingkat kelembutannya begitu ya atau apa eh, dari segi apa berpasir atau dia halus dan lain sebagainya. Tapi sifat yang utama dari dodol itu adalah terkait dengan kekenyalannya gitu ya. Sehingga sifat tekstural itu merupakan gabungan dari atribut-atribut karakteristik fisik gitu. Nanti kalau kita bicara tentang apa keripik kentang pun juga sama. Keripik kentang itu sifat tekstural yang utamanya itu adalah terkait dengan kerenyahannya. Tapi sebenarnya keripik kentang itu juga punya sifat kegetasannya, kemudian apa sifat kelengketan. Ketika kita kunyah kan mungkin ada sensasi lengket dan sebagainya gitu. Kemudian terkait dengan apa eh, ini apa kehalusan kasar dari permukaan si apa keripik gitu ya. Tapi yang menjadi faktor penting, atribut penting yang tekstural dari sisi teksturalnya adalah terkait dengan kerenyahannya. Gitu. Kemudian, nah ini dia dirasakan melalui sentuhan gitu ya, melalui sentuhan. Jadi tekstur itu kita rasakan melalui sentuhan, kemudian juga melalui
gaya deformasi untuk menghancurkan atau mendisintegrasikan matriks dari uh, produk pangan gitu ya. Gitu. Atau kalau pada bahan cair itu pada kemampuan dia mengalir gitu ya atau daya alirnya. Jadi kalau kita bicara tentang kekentalan, konsistensi itu berarti kepada daya atau kemampuan untuk mengalir gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sifat tekstural itu adalah sifat yang berkaitan dengan kinestesis. Kinestesis. Jadi kan ini ada kinetika gitu ya. Jadi dia kepada karena kita memberikan gaya untuk deformasi. Kemudian ada sentuhan gitu ya atau touch gitu ya. Kita sentuh produk tersebut gitu. Sehingga makanya sifat tekstual itu disebut sebagai apa sifat kinestesis gitu ya. Nah, tadi seperti saya sampaikan bahwa sifat tekstual itu ada sifatnya kritis yang dia sangat penting sekali dan dia sebagai sifat dominan dari suatu produk pangan gitu ya. Tadi seperti saya sampaikan keripik kentang itu sifat dominannya adalah atau sifat kritisnya adalah kerenyahan. Kalau daging itu kelembutan gitu ya, keempukannya. Kemudian konflik itu atau sereal itu pada kerenyahannya atau tingkat kerenyahannya atau kekerasannya begitu ya. Kemudian ada juga ya dia sifatnya itu penting begitu. Penting tapi dia bukan atribut yang dominan gitu. Contohnya karena ada atribut lain juga yang mempengaruhi gitu ya, yang dia berkontribusi terhadap eh, sifat tekstural, kualitas tekstural dari suatu produk begitu. Contohnya adalah buah. Buah-buahan itu kan sifat tekstural penting. Jadi ketika misalnya kita gigit apel, yang sifat tekstural bagus itu adalah yang dia masih crispy begitu ya. Tapi juga atribut kemanisannya, tingkat kemanisan itu juga penting. Jadi kemanisan dan mungkin juga apa keasaman itu juga sebagai sifat yang penting. Sehingga sifat tekstural dari buah apel itu bukan sesuatu yang kritis. Jadi bukan penentu penerimaan oleh konsumen begitu ya. Ada faktor lain, ada atribut lain yang dia bisa mempengaruhi overall acceptance atau penerimaan keseluruhan dari suatu produk oleh konsumen gitu. Gitu ya. Jadi yang lain contoh misalnya keju. Keju itu kan dia eh, identik dengan sesuatu yang lembut ketika digigit. Tapi dari segi flavor, rasa dan odor itu juga penting sekali gitu. Roti juga sama, roti. Nah, ini dia selain tingkat kelembutan, jadi aspek teksturalnya, tapi dari segi rasa dan aroma, odor itu juga penting. Nah, ada yang dia itu sebagai sifat yang minor. Minor itu artinya kita bisa abaikan, negligible gitu ya. Ini kita bisa abaikan. Contohnya adalah tin soup. Jadi sup-sup yang dia itu encer, misalnya sop ayam, foto. Nah, ini bukan sifat yang penting gitu ya. Jadi bisa diabaikan gitu. Yang lebih penting adalah dia pada atribut flavornya, yaitu rasa dan juga aroma. Gitu. Tapi beda halnya dengan saus tomat gitu ya. Saus tomat itu kekentalannya itu penting gitu. Sehingga saus tomat itu dia teksturalnya itu sebagai atribut yang uh, important begitu ya, important gitu. Kemudian juga apa? Misalnya mayones gitu ya, mayones, selai gitu ya, selai. Nah, itu kan konsistensi atau viskositasnya itu penting. Gitu. Nah, kemudian pengukuran itu bisa secara objektif ya, secara objektif itu kita bisa lakukan secara empirical test gitu ya, pengukuran secara empiris. Maksudnya adalah kita mengukur melalui percobaan pengamatan sederhana di mana kita memperlakukan
pengamatan atau pengukurannya itu sesuai dengan bagaimana kita memperlakukan produk pangan tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya saus, maka kan saus itu punya daya sifat alir. Maka kita mengukurannya berdasarkan pada daya alir atau waktu yang dibutuhkan oleh saus itu untuk mengalir pada suatu bidang begitu ya. Nah, jadi kalau empiris itu kan pada sesuatu yang kita rasakan, yang kita alami begitu ya. Dan semua orang itu merasakannya. Itu kan definisi empiris ya. Gitu. Kemudian pengujian bisa juga secara imitatif atau kita melakukan istilahnya memadankan suatu pengukuran untuk apa bisa mengkuantifikasi gitu ya, mengkuantifikasi sifat yang ada pada suatu produk pangan dengan suatu metode tertentu gitu. Dan dia itu tidak tidak secara empiris ya, artinya dia kita bisa secara artificial, cara buatan kita kita buatkan suatu parameter eh, pengukurannya atau indikator pengukurannya. Gitu. Contoh, tadi kan kalau saus tomat itu kan kalau secara empiris dia pasti akan mengalir. Jadi kita bisa hitung dong berapa kecepatan alirnya. Kita bisa hitung berapa waktu yang dibutuhkan oleh saus untuk mengalir sepanjang pada suatu jarak tertentu begitu ya. Nah, kalau tes imitasi kekentalan itu kita bisa lakukan juga pengukuran dengan cara kita mengukur berapa gaya potong atau shear stress. Gaya potong yang kita berikan kepada saus itu ya, gitu. Gaya potong maksudnya apa? Kalau kita ngaduk cairan, terus sebenarnya kita seakan-akan memberikan gaya potong. Jadi itu kita kayak memisahkan partikel-partikel gitu ya. Kita memisahkan matriks gitu ya, gitu. Jadi kalau ngaduk itu kita seakan-akan memberikan gaya potong. Nah, itu kita bisa lakukan pengujian berdasarkan itu tadi, gaya potong tadi dengan menggunakan instrumen alat yang sesuai. Kalau viskositas itu biasa kita menggunakan alat namanya viskosimeter. Viskosimeter. Nih, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya keripik, keripik itu kan bisa juga kita lakukan imitatif test pengujian dengan cara kita mendeformasi atau kita menghancurkan keripik tersebut. Kemudian kita akan hitung berapa gaya yang dibutuhkan untuk mendeformasi. Gitu. Kita bisa gunakan alat namanya Universal Testing Machine atau UTM namanya, atau Lloyd Texture Analyzer. Contoh produk misalnya mie instan, mie ya. Jadi mie instan setelah direbus itu kan nanti dihasilkan mie yang kenyal begitu ya. Nah, nanti kita bisa lakukan pengujian imitatif test. Kita uji berapa gaya yang dibutuhkan untuk menarik untayan mie itu hingga putus. Nah, itu menunjukkan berapa gaya tarikan gitu ya. Kemudian bisa juga ditekan, ditekan gitu untuk mengetahui berapa gaya untuk menghancurkan atau mendeformasi. Kalau misalnya pada apel imitatif saya bisa lakukan dengan cara kita tusuk ya. Jadi ada alat gitu dengan ujung seperti jarum. Nah, itu digunakan untuk menusuk daging apel dan nanti akan bisa diketahui berapa gaya yang dibutuhkan untuk membuat lubang pada daging buah apel. Gitu. Seperti itu. Nah, indikator yang bisa digunakan itu dari sisi jarak. Nanti kan kalau misalnya apa kemampuan alir itu kan jarak ya, jarak. Kemudian tadi terkait dengan deformasi itu kan berarti gaya, gaya, gaya untuk kompresi, untuk menekan, gaya untuk menarik. Jadi tarikan itu namanya tensile strength, ya.
Kemudian gaya untuk memotong atau shearing tadi pada apa untuk mengetahui konsistensi atau viskositas ya. Itu kan shear stress namanya, shear stress. Seperti itu ya. Nah, contohnya ini ya. Jadi ini ada alat namanya penetrometer begitu. Nah, ini ada ujung seperti yang runcing gini ya. Nah, ini nanti kita bisa tempatkan misalnya apel di sini di bawah ini. Kemudian nanti kita bisa tekan gitu ya. Kita tancapkan ujung ini ke apel. Nah, nanti ketika ditancapkan dia menembus, nah nanti akan diketahui berapa gaya yang dibutuhkan untuk menembus atau untuk membuat lubang pada apel tersebut. Gitu. Ini namanya penetrometer. Gayanya dalam bentuk ini, dalam bentuk Newton, dalam bentuk Newton. Kemudian ini ada Rigelimeter, ini untuk mengetahui um, ini apa uh, kekompakan atau apa uh, kekompakan atau apa integritas dari uh, gel, suatu gel gitu ya, atau agar gitu ya, gel atau agar. Nah, jadi uh, biasanya kerusakan terjadi pada agar itu atau jelly itu adalah sineresis, sineresis ya, sineresis. Jadi sineresis itu merupakan pelepasan air dari jelly atau dari agar. Mungkin kalian pernah pernah ngamatin ya ketika kalian bikin agar-agar, kemudian keesokan harinya atau mungkin malamnya, jadi kalian bikin agar-agarnya pagi, terus kemudian disimpan di kulkas. Itu udah, ini nih udah set kan dia, udah memadat. Kemudian kalian ambil, kalian makan, begitu kalian potong. Malamnya itu kemudian kalian lihat di bagian dasar itu ada air begitu ya. Kayak seakan-akan ada becek gitu ya di bagian bawahnya begitu ya. Gitu. Nah, ini merupakan peristiwa sineresis, artinya air itu lepas dari struktur si agar atau jelly gitu. Nah, sehingga air itu dia menjadi apa lepas dari matriks dari struktur sehingga menyebabkan apa penurunan mutu ya kualitas dari um, produk agar atau jelly gitu. Jadi dia bisa saja volumenya jadi menyusut gitu ya, menyusut gitu. Nah, ini sebagai salah satu indikator juga terkait kerusakan pada agar dan jelly. Nah, dengan jelly meter ini kita uh, tempatkan ini ya, jelly begitu pada alat di sini di bagian dasar ini ya. Kemudian kita taruh ini ada apa? Semacam probe-nya dia runcing begitu dan itu kita tempatkan menyentuh bagian atas dari jeli atau agar gitu. Nah, kemudian nanti kita kita tinggal kira-kira 30 menit atau 1 jam. Nah, nanti kita lihat apakah terjadi penurunan dari bagian atas, permukaan atas dari jeli itu terhadap ujung mata dari si probe-nya ini. Kalau terjadi penurunan, berarti dia terjadi sineresis atau sudah terjadi apa uh, kemunduran mutu gitu ya. Artinya dari segi teksturalnya juga bisa jadi akan berubah begitu ya. Gitu. Nah, kemudian kita bisa ini pengukuran empiris itu dengan menggunakan ini ya konsistometer atau Adam konsistometer. Nah, ini jadi misalnya pada bubur gitu ya, bubur atau sesuatu yang viskus atau yang kental. Itu kita tempatkan di suatu gelas beker, kemudian itu istilahnya ditaruh gitu ya di apa ditempatkan ke dasar ini gitu. Jadi kayak di dasarnya itu sebenarnya taruh di atas di mulut beker dulu kemudian dibalik gitu ya. Nah, kemudian eh, gelas beker kita angkat. Nanti ketika kita angkat kan nanti dia si buburnya itu kan dia akan menyebar gitu. Nah, nanti bisa kita lihat berapa diameter sebaran dari si bubur ini gitu. Yang ini juga sama. Ini bahannya taruh di sini, kemudian nanti ada
bagian bawahnya ini untuk ada semacam katup gitu ya. Nanti kita bisa buka dan nanti dia akan menyebar gitu ya. Mungkin bisa saya tunjukkan di sini sebentar. Eh, Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Itu kan sudah ada beberapa poin-poin untuk dijadikan apa namanya ya, parameter mutu gitu dari tekstur, size atau apa gitu. Nah, Ya. untuk apakah kita bisa mengabaikan salah satu hal itu dan semisal nih, oh alah kalau kentang tuh kan mau dipotong nih jadi keripik, jadi ya udahlah size-nya ngasal aja, nggak harus seragam gitu. Bisa nggak Pak? Dan itu tuh berpengaruh signifikan nggak kepada produknya? Makasih. Nah, jadi eh, tadi kalau misalnya kita dalam konteksnya industri itu nggak bisa ngasal karena eh, alat itu kan dia punya spesifikasi tertentu. Jadi alatnya dia akan membuat jadi bentuknya apa slice misalnya apa bulat gitu ya, lingkaran dengan diameter tertentu gitu kan. Kalau misalnya kalian pernah beli produk-produk apa keripik kentang yang komersil gitu ya, dia ada yang apa bulat lingkaran, ada yang lingkaran tapi dia bergerigi begitu ya, gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam konteksnya industri itu nggak bisa asal-asalan gitu. Jadi uh, parameter apa atribut ukuran, size dan juga bentuk itu memberikan itu menjadi hal yang penting pula begitu, yang mempengaruhi kualitas dari produk yang dihasilkan. Walaupun memang atribut yang paling utama adalah tekstural, tapi dari segi size, ukuran, diameternya, kemudian juga apa bentuknya seragam, nah itu juga akan memberikan atau mempengaruhi overall acceptance atau penerimaan dari konsumen begitu. Kalau coba kalian lihat di SNI terkait dengan keripik kentang, itu dia ada batasan berapa kentang yang hancur gitu, berapa keripik kentang yang hancur gitu ya, berapa yang dia harus bentuknya itu utuh atau intact gitu ya, seperti itu. Dan dia juga punya eh, apa standar berapa ukurannya, diameternya gitu, berapa inci seperti itu. Nah, kalau dalam konteks apa industri pangan itu seperti itu karena semua harus terstandar begitu ya. Karena kita menggunakan alat yang dia hanya punya spesifikasi yang terbatas seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengabaikan gitu. Tapi kalau pada apa konteks-konteks lain yang memang tidak perlu hal yang terstandar begitu, kita bisa ini aja kita bisa apa fokus pada atribut atribut mutu yang terpenting atau yang kritis gitu. Misalnya kalau di untuk jasa boga atau misalnya di apa produk-produk rumah tangga begitu ya, atau produk-produk industri rumah tangga gitu. Mungkin ukurannya nggak harus sama atau nggak harus seragam. Yang penting dari segi rasanya atau teksturalnya dia yang yang apa kita fokuskan pada atribut itu gitu ya, yang dia atributnya sebagai yang kritis gitu, penentu dari mutu si produk itu gitu. Seperti itu. Ya, itu ya. Oke, kemudian ini contoh tadi ya, apa saya mau sampaikan ini simulasi yang apa konsistometer ya ini ya tadi Adam konsistometer. Nah, jadi kita taruh buburnya gitu ya, misalnya kayak bubur jagung gitu ya di wadahnya ini. Kemudian nanti kita buka bagian bawahnya itu, katupnya gitu. Nah, nanti kan dia akan menyebar. Nanti dia kita akan ini ya apa tunggu selama beberapa waktu ya, misalnya selama 5 menit atau berapa menit begitu. Kemudian nanti kita setelah setelah apa pada rentang waktu pengamatan tertentu kita akan ukur berapa diameter. Seperti itu. Enggak, terus.
quadrant one is at 4. Nanti kita lihat, kita bisa apa? Dia kan kalau dia itu 30 detik ya, setelah 30 detik kemudian dia ukur berapa diameternya. Seperti itu. Bisa dari jarak terjauh itu bisa gitu ya. Jarak terjauhnya gitu. Seperti itu ya. Kemudian ini ada lagi eh, yang Boswick consistometer ini untuk sama halnya dengan yang apa produk yang konsistensinya tinggi atau konsistensinya tinggi. Sebentar. Is the Ya. measurement of the flow rate or thickness of Jadi the dia tomato product. mengukur viskositas atau kekentalan berdasarkan flow rate atau laju, And the daya thicker the laju, product, the laju, better the yield, laju alir. which equals a more desirable product for the restaurant operator. We measure viscosity with what's called a consistometer, also known as a Bostwick consistometer. It's a low-cost, durable stainless steel instrument that uses very little space. Ini saya cepatkan ini ya. Jadi ini ada instrumennya namanya Two screws consistometer ya. opposite that on the other end can be used to adjust up and down to make sure that your unit is level. To run the Jadi nah ini kita taruh apa saus tomat don't forget di to sini. level off the top. Kemudian kita ratakan begitu ya. Make sure that the chamber is full and contains no air pockets. Next, you release the product at the same time that you start Kemudian the ini second clock. tutupnya, pintunya dibuka gitu ya. Nah, kemudian kita akan tunggu beberapa saat gitu. Nah, ini kalau dia patokan 30 detik Okay, ya. go ahead and stop the clock and observe how far the product has traveled down the trough. For us, we've got about a 6.4. Nah, dia ternyata dia bisa melaju sampai dengan ini ya, dengan ukuran ini 6,4 cm. Jadi kalau produknya itu semakin kental, maka jarak alirnya itu akan semakin pendek. Kalau produknya semakin cair, maka jarak untuk mengalirnya dia akan semakin panjang. Gitu. Nah, ini metode pengujian yang sifatnya empiris, artinya kita melakukan pengujian pada karakteristik alami dari si produk ini gitu. Jadi kan kalau produk saus tomat, produk cairan ya, cairan itu dia kan apa sih akan mengalir. Sehingga kita melakukan pengujian berdasarkan pada karakteristik alami si produk yang kita uji. Kemudian ini ada lagi tadi untuk mengukur tekstural itu ya pakai penetrometer. Penetrometer ini ya. Sebentar, penetrometer ini. Nah, jadi untuk mengetahui tingkat kekerasan dari buah ya. Jadi dengan kita mengetahui tingkat kekerasan dari buah itu kita bisa mengetahui pula atau kita bisa melakukan pendekatan terkait dengan tingkat kesegaran. Jadi kalau dia masih kekerasannya tinggi, itu berarti dia masih segar gitu. Tapi kalau dia sudah lembek gitu, kekerasannya rendah, maka kesegarannya pun juga sudah berkurang begitu ya. Kemudian terkait dengan tingkat kemanisan gitu ya, tingkat kemanisan. Rasa itu juga bisa kita asosiasikan atau kita padankan seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini penetrometer ya. Pressure overhead sprinklers, correctly timing our harvest with fruit maturity, and employing proven methods of storing apples. We test pressures Nah, throughout jadi the dia entire kita chain, berikan from tekanan harvest to begitu. shipping, to Jadi ensure that the ujungnya ada consumers plunger, get a crisp ada apple plunger ya, ini and plunger. retailers get the optimal Nanti shelf life. kita bisa ketahui berapa We gaya use penetrometers yang to dibutuhkan test untuk apple pressures membuat in lubang atau pounds and/or mendeformasi kilograms. si The first step daging is to apel peel itu. a patch of skin from each side of the apple, midway between Jadi pertama-tama the calyx end, kita the kuliti stem end, dulu, kita like this kuliti. here. The peel should be between 1/2 and 3/4 of an inch in diameter. This can be done with a knife. Jadi setelah itu baru nanti Tester, be sure to use the bigger kita one. bisa pilih, Apples. kita bisa pilih ini apa One for testing ujungnya tear. ya, ujungnya. Using the small tip when pressure testing apples will give you readings that are 5 to 10 pounds more. Apa ya? Apply Ini slow, kalau kita lihat steady ini, downward nah, force to the peeled area of the flesh.
making sure that you penetrate the fruit to the depth noted. Kita bisa ini ketahui berapa gaya atau tekanan untuk mendeformasi si daging apel ini ya. Bisa dalam bentuk PSI atau bisa dalam bentuk Pascal, dalam bentuk Newton begitu ya. Begitu kita cukupkan materinya ya untuk hari ini ya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Sebelum saya akhiri, kira-kira ada pertanyaan kah? Atau sudah cukupkah? Cukup, Pak. Ya, oke. Kalau sudah cukup, kita akan lanjutkan minggu depan ya. Untuk materi nanti akan saya sampaikan kalau sudah selesai kita kuliahnya. Oke? Itu saya cukupkan, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Ya.